Perkembangan pendidikan tinggi di Asia Tenggara saat ini terus menjadi sorotan dan menarik untuk diperhatikan, terutama karena perbedaan yang mencolok antara universitas di Malaysia dan Indonesia. Dalam pemeringkatan dunia seperti QS World University Rankings 2024, universitas-universitas Malaysia secara konsisten menempati peringkat lebih tinggi dibandingkan universitas-universitas terbaik di Indonesia. Hal ini mengundang perdebatan mengenai apa yang menyebabkan perbedaan ini terjadi. Padahal pada dekade 1970-an, banyak pelajar Malaysia yang justru menuntut ilmu di Indonesia. Universitas di Malaysia seperti Universiti Malaya, UM, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, dan Universiti Putra Malaysia, UPM, kini berada di posisi global yang lebih baik dibandingkan dengan Universitas Indonesia, UI, Universitas Gadjah Mada, UGM, dan Institut Teknologi Bandung, ITB. Ini menjadi ironi, mengingat pada tahun 1970-an, banyak pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia karena universitas di Indonesia dianggap lebih unggul. Namun, sejak 2 dekade terakhir, Malaysia telah melakukan berbagai langkah strategis yang berhasil mengangkat peringkat universitas mereka di tingkat dunia. Beberapa faktor penting yang menyebabkan Universitas Malaysia unggul dalam pemeringkatan dunia adalah 1. Dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Malaysia berinvestasi besar dalam sektor pendidikan tinggi sejak awal 2000-an, dengan fokus pada riset, inovasi, dan kolaborasi internasional. Universiti Malaya, UM, sebagai universitas tertua di Malaysia, menjadi contoh bagaimana pendanaan yang tepat dan terfokus pada riset dapat meningkatkan peringkat global. Selain itu, Malaysia juga berfokus pada pengembangan fasilitas kampus dan dukungan teknologi untuk memperkuat reputasi akademik universitas. 2. Kualitas riset dan publikasi internasional. Salah satu indikator penting dalam pemeringkatan universitas global adalah kualitas dan kuantitas riset serta jumlah sitasi publikasi. Universiti Malaya, UM, secara konsisten menghasilkan riset-riset berkualitas yang diakui di dunia internasional. Malaysia juga berhasil meningkatkan jumlah publikasi internasional mereka, yang menjadi tolok ukur penting dalam pemeringkatan. Sementara itu, universitas di Indonesia, meski memiliki potensi besar, masih tertinggal dalam hal publikasi internasional. Tantangan pendanaan penelitian dan birokrasi di Indonesia menjadi salah satu penghambat perkembangan riset di tanah air. 3. Internasionalisasi dan kerjasama global. Malaysia telah menarik banyak mahasiswa dan dosen dari luar negeri, yang memperkuat reputasi global universitas mereka. Universitas seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, dan Universiti Putra Malaysia, UPM, memiliki jaringan internasional yang kuat, dengan kerjasama riset dan pertukaran pelajar yang aktif dengan berbagai universitas terkemuka dunia. Sebaliknya, universitas-universitas di Indonesia masih perlu meningkatkan upaya internasionalisasi. Meski telah ada beberapa program beasiswa internasional dan pertukaran mahasiswa, Indonesia belum memiliki daya tarik yang sama seperti Malaysia dalam menarik mahasiswa asing. 4. Infrastruktur dan fasilitas. Universitas di Malaysia memiliki fasilitas riset dan teknologi yang lebih modern dan up-to-date, didukung oleh pendanaan dari pemerintah dan sektor swasta. Sebagai perbandingan, universitas di Indonesia masih menghadapi masalah infrastruktur, terutama dalam hal laboratorium riset dan fasilitas teknologi yang memadai.
Hal ini berdampak langsung pada kinerja akademik dan riset yang dihasilkan. Meski universitas di Indonesia seperti Universitas Indonesia, UI, Universitas Gadjah Mada, UGM, dan Institut Teknologi Bandung, ITB, masih berada di belakang Universitas Malaysia dalam peringkat dunia, peluang untuk mengejar ketertinggalan masih terbuka lebar. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil meliputi peningkatan investasi di sektor riset, reformasi birokrasi, dan peningkatan kerjasama internasional. Selain itu, Indonesia perlu lebih aktif dalam memperkuat kapasitas akademiknya melalui peningkatan jumlah dan kualitas riset, serta memperluas akses internasionalisasi pendidikan tinggi. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan serius, bukan tidak mungkin universitas di Indonesia akan kembali berjaya di panggung pendidikan global. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat bersaing dan kembali menjadi destinasi pendidikan utama di Asia Tenggara. Namun, kerja keras dan investasi besar dibutuhkan untuk memperbaiki peringkat dan kualitas universitas di tanah air.